Nama saya Haryanto, usia saya 45 tahun, dan saya tinggal di Pekon Pesanguan, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Awalnya kami saya datang ke sini, itu tahun 2001, 2002 itu kita datang ke sini. Tapi kegiatan kami di sini ya berkebun itu di kebun milik orang, artinya kita menumpang. Itu terus pada tahun itu juga itu ada perambahan, kita juga ikut membuka kawasan di situ. Dulu, Haryanto menjadi salah satu warga perambah kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Bersama warga lain, Haryanto menolak pergi dari dalam kawasan karena merasa hutan telah menjadi hak mereka. Menurut Haryanto kala itu, manusia bahkan lebih berhak berada di dalam kawasan hutan daripada satwa, bahkan daripada hutan itu sendiri. Kalau waktu itu memang kita terlalu keberanian kita itu seolah-olah udah di luar ya di luar nalar, karena kita mau berkebun di marga kita udah nggak ada. Pas ada kesempatan kita ada pembukaan hutan, maka kita ikut buka hutan. Ya, perut itu yang menjadi dorongan untuk berani melawan. Ya sebenarnya kalau dikatakan sadar itu salah sadar, karena itu cuman itu tadi, keterbatasan lahan dan tuntutan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, baik untuk kebutuhan anak istri dan lain sebagainya, untuk kebutuhan sehari-hari itu. Nah terus ketika ada penertiban, itu sering kita ribut dengan pihak petugas. Karena ketika teman kita ditangkap, maka kita nggak boleh, jangan ditangkap. Kita akhirnya terjadi rebutan antara itu memang sering terjadi itu, Mas. Menurut para pendahulu, kondisi ini dimulai dari rasa marah. Marah ketika saat itu masyarakat masih berkonflik dengan satwa. Marah yang berujung dendam. Marah yang melahirkan bencana. Dulu awal mulai itu masyarakat itu marah sebetulnya. Tahun 99 itu ada kawanan gajah itu 5 ekor. Dan dia nyerang warga di sini, perkampungan warga di sini selama 7 bulan, siang malam. Ini masih hutan semua dulu, masih hutan semua. Akhirnya masyarakat marah, oh ini rumahnya katanya. Akhirnya dibuat habis. Gitu.
Terus itu yang pertama, yang kedua karena masyarakat di sini kan wilayahnya itu yang marga itu itu terbatas, sempit, sehingga masyarakat itu wah pengen yang lebar ke sana. Karena pernah juga waktu itu tahun 96 97 kemarau 7 bulan. Daerah sini jadi gersang panas. Terus sumber air susah waktu itu. Tapi alhamdulillah semenjak itu masyarakat ini benar-benar sadar. Kalau kita ini memang ya butuh hutan, kalau semua habis panas pokoknya. Bencana banjir parah dulu. Dulu parah, bencana banjir itu sampai longsor-longsor. Ya banyak korban juga dulu. Akhirnya alhamdulillah masyarakat semua sadar. Ketika marah telah surut dan dendam tidak lagi tersulut, Haryanto dan warga lainnya mulai mendapatkan manfaat. Di luar kawasan hutan, manfaat itu juga telah berbuah. Dari awal itu kopi di sini yang ditanam itu. Dari awal itu kopi. Cuman pernah tahun 99 berubah ke kakao. Waktu itu sempat mengalami masa kejayaan juga di sini dulu. Pemasok kakao terbesar di Tanggamus dari Pesanguan ini dulu. Awal mula. Cuman bertahan sampai tahun 2007 kalau nggak salah. Nah sekarang masyarakat ini sudah beralih. Ada yang pakai tanaman pala, ada yang pinang, ada yang jengkol. Terus kakao masih juga. Tanaman-tanaman kebun tumbuh subur di bawah pohon-pohon besar. Sedikit maupun banyak, perlahan komoditas ini menjadi penopang kehidupan masyarakat Pesangguan. Kopi salah satunya. Lagi panen Bu emang? Iya ini cuman dikit Pak. Biasanya panen setahun berapa kali Bu? 1 kali. Ini baru ngembang lagi tapi nggak ada hujan. Entah jadi apa enggak ini nanti. Tapi banyak pohon kopi Bu di sini. Ya lumayan lah. Lumayan ya. Ini begitu habis panen diapain Bu biasanya? Ya biasanya dipupuk kalau ada hujan, tapi ini kan nggak ada hujan. Terus bijinya dibawa kemana nih? Biji kopinya diapain habis nih? Dijemur, Terus terus digiling, terus dijual. berapa harganya biasanya? 50 Per kilo. kilo. Boleh dikasih lihat Bu ini? Kopi telah menjadi andalan warga desa Pesanguan. Tanpa merambah ke dalam kawasan, warga Pesanguan bisa menikmati hasil komoditas populer ini. Hampir setiap halaman warga menjemur kopi setelah musim panen. Bahkan teknologi modern telah menjadi bagian pengelolaan kopi di desa ini. Mesin roasting dan giling menjadi pendukung peningkatan nilai jual tanaman kopi mereka. Kopi Robusta giling dari desa ini memiliki aroma yang kuat dan rasa yang pekat. Harga jualnya Rp120.000 per kilogram. Sangat menjanjikan. Tanpa ketegangan, tanpa konflik, dan tanpa risiko bersinggungan dengan satwa liar. Haryanto dan masyarakat desa Pesanguan telah menemukan titik baliknya. Sekarang menetap sudah di Tanah Marga di Pekon Pesanguan. Sudah tidak di dalam kawasan lagi. Ya kalau pengalaman yang pernah kami alami itu kan kita berada di dalam kawasan waktu itu kan masih sebagai perambah. Tentunya kan ada penertiban dari pihak petugas dari Balai Besar Taman Nasional. Bukan hanya dengan petugas saja Mas, dengan satwa liar juga itu pernah terjadi konflik ya, dengan harimau, beruang, dengan gajah. Titik baliknya ya itu Mas. Disebabkan karena dari hutan yang dirambah akhirnya kan hutan gundul. Kita membuat suatu kelompok yang namanya kelompok KPHP itu. Akhirnya kita memutuskan untuk melakukan restorasi, penanaman, pengembalian fungsi hutan yang rusak itu kita tanamin kembali agar kembali menjadi hutan.
gitu Mas. Nama saya Samidi, pekerjaan sehari-hari petani, pekebun, dan ini pas musim jengkol, panen jengkol. Ini sama istri saya, namanya Tumirah. Saya datang ke sini awal tahun 2024. Dulunya 2021. 24. 24 dhewe bojo, Pak. Nah iya 21 sopo awal 2004 loh. Awal 2024 saya datang sini, akhir tahun 2004, Pak. akhir tahun menikah 2024. Baru 2 tahun di sini. 2004. Astagfirullah. 24 pasti. Jan. Jan. Dulu waktu datang apa kegiatannya, Pak? Dulu ikut buka kawasan tanam padi, terus ada penutupan, penurunan perambah. Sebagai mantan perambah, Samidi dan istri memahami betul bahwa hutan terlalu penting untuk dirusak, bahkan dimiliki. Kami ya berusaha di luar kawasan ini nanam jengkol, ini nanam apa aja lah, durian, pete, ada kakao gitu. Ini alhamdulillah sudah panen. Letakno kene. Nyamuk tok. Ke kandine ke. Kini, Samidi tidak hanya hidup berdampingan dengan hutan, tapi saling melindungi. Kalau buat keluarga kami, ya hutan ya hutan. Sumber inilah, sumber kehidupan lah. Air juga kan dari hutan. Ini untuk mata pencaharian juga ya dari hutan. Itu. Kalau hutannya nggak ada gimana, Pak, Bu? Ya, kalau hutannya nggak ada ya gimana? Nggak ada kehidupan kayaknya. Ya alhamdulillah ya bisa bersahabat dengan hutan. Kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dengan warga desa Pesanguan kini memiliki hubungan yang spesial. Bukan hanya saling melengkapi, tapi saling merawat. KPHP itu sebenarnya kelompok swadaya masyarakat, singkatan dari kelompok pelestari hutan Pesanguan gitu Mas. Untuk kegiatannya kita itu ada restorasi, yang di restorasi itu hutan Taman Nasional dulunya sih Mas, awal-awalnya. Semakin kesini sampai saat ini kita lebih ke di marganya Mas, yang lebih ke marga yang bisa langsung berdampak ke masyarakat gitu Mas. Jadi kita melakukan penanaman gitu di
lahan milik masyarakat sendiri gitu Mas. Untuk restorasi kita melakukan restorasi seluas 201 hektar, kemudian swadaya 17 hektar. Terus untuk melakukan penanaman di marga itu 53 hektar. Tidak perlu waktu yang lama untuk membuktikan hasil upaya restorasi yang dilakukan kelompok ini. Setiap rumah di desa ini telah merasakan manfaat bersinergi dengan hutan. Bahkan komoditas yang dianggap tidak terlalu populer seperti pinang bisa menghidupkan rumah dan menghidupi keluarga di desa ini. Sehari ngepas berapa banyak Bu biasanya? Enggak mesti. Kira-kira Ya, Setengah kintal dapat lah. dapat Pikul. kilo ya dapat. Pernah. Katanya 7.000 per kilo. Kadang ya jual kulit kalau nggak mau pas. oh, tapi tetap laku. Laku. Aktivitas pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di luar kawasan Taman Nasional menjadi modal penting bagi kehidupan warga Desa Pesanguan. Roda perekonomian pun bergulir, bahkan menarik potensi lain, juga memberikan manfaat bagi masyarakat luar desa. Karena kami melihat memang pentingnya masyarakat di sekitar kawasan desa penyangga dalam pengelolaan Taman Nasional. Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ada sekitar 300 desa penyangga dan beberapa itu sebagian besar berbatasan langsung. Dan memang ada beberapa lokasi desa yang melakukan kegiatan ilegal atau perambahan. Dan tentu saja keberhasilan salah satunya di Pesanguan ini kita diskusikan bersama dan untuk bisa diterapkan di tapak lain, di lokasi lain, di resort lain. Kita di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini 2 provinsi, kita mempunyai 17 resort pengelolaan. Jadi di Pesanguan salah satunya, tapi bagaimana bisa kita duplikasi ke wilayah, ke resort pengelolaan lain. Dan memang dengan adanya revisi peraturan perundangan, memang lebih dikuatkan lagi peran masyarakat, peran mitra dalam pengelolaan Taman Nasional, tidak hanya dari balai atau instansi pemangku kawasan konservasi itu sendiri. Setelah melakukan restorasi itu kan kita kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat, akhirnya menanam dia lebih fokus untuk membenahi kebun masing-masing atau kebun yang ada, walaupun sedikit diurus, ya alhamdulillah. Sekarang itu udah ada hasilnya, ada yang kopi, ada yang kakao, ada yang duren. Kalau duren itu hampir setiap tahun panen duren. Kalau jengkol juga itu setiap tahun panen jengkol. Pete juga gitu juga. Alhamdulillah sampai sekarang masyarakat ini sudah sadar dan kita punya komitmen untuk sama-sama menjaga ini hutan. Ketika hutan ini terjaga, pertama walaupun kemarau tapi sumber nggak susah, nggak ada yang mati, sumber-sumber mata air itu nggak ini, masih jalan terus cuacanya nggak panas, terus masyarakat itu sekarang yang dulunya mereka itu nebang sekarang nanam.
Kalau budidaya lebah ini sebenarnya udah lama nih Mas, dari tahun 2000 berapa ya, lupa saya, sekitar 2002-2003 sebenarnya sih. Karena awalnya kita mikirnya lebah ini kita tidak memberi makan, dia bisa cari makan sendiri. Paling lama 2 bulan sekali kita panen. Berarti kan serasa punya ATM tanpa ngisi tabungan, kita manen terus gitu. Kita hanya cukup merawat, membersihkan ketika ada predator. Itu beruang itu juga ya salah satu jadi predator yang menakutkan juga, menakutkan, dan bisa sekali bongkar habis. Bukan hanya madunya yang diambil, tapi seanak-anaknya dia diambil semua. Ini salah satu pagar kawat duri, salah satu upaya dari kegiatan Satgas untuk pencegahan agar si beruang yang seringkali itu ada kejadian beruang makan ternak kambing, ada kadang-kadang yang si lebah madu ini dipasang di ternak kambing karena ini udah pernah kejadian. Jadi untuk pencegahan yang berikutnya ini maka dipasang kawat duri yang seperti ini. Makanya yang di bawah ini dibuat rapat agar dia tidak bisa untuk masuk. Hutan beserta isinya, habitat yang ada di situ, kita itu harus berdampingan dengan mereka. Kita harus selaras dengan alam yang ada di sekitar kita. Ketika kita menjaga hutan, maka alam atau hutan itu akan menjaga kita. Ketika warga Desa Pesangguan sudah mendedikasikan diri untuk merawat hutan, maka hutan akan memberikan manfaat yang dapat menyokong kehidupan. Tidak ada lagi rasa lapar. Bahkan tanaman hutan sederhana seperti petai menjadi berkah yang luar biasa bagi warga Pesangguan. Ini masak teh, Pak. Mau disambel ya. Apa aja bumbunya? Ini bumbunya gambang sama bawang sama ini cabai sama garam. Kesukaannya siapa ini? Sukaannya keluarga semua suka, Pak. Terus kalau buat ibu-ibu di rumah tuh hasil kebun atau hutan yang paling bermanfaat apa aja? Yang paling bermanfaat ya kopi sama kakao itu, Pak. Alhamdulillah, Pak, senang ya, untuk kebutuhan sehari-hari nggak kurang ya, untuk itu ya menuntutkan ilmu anak-anak untuk tambah sama
ada hajatan itu ya alhamdulillah Mas. Untuk kebutuhan sehari-hari. Ya tadi sekali lagi, untuk semua masyarakat, tidak hanya Pesanguan. Saat ini sudah mulai banyak ya masyarakat yang menyadari bahwa saya hidup dari hutan, saya hidup dari adanya upaya konservasi di hutan, itu ya, termasuk Pesanguan. Karena kan kita tahu bahwa karbon itu karena hutannya terjaga. Kita harus tahu sebenarnya ujung tombak di depan siapa? Ya masyarakat itu kan. Kita punya polisi hutan betul. Tapi apakah polisi hutan akan tinggal dalam hutan terus? Akan tinggal di sekitar hutan terus? Kan tidak. Pasti masyarakat yang ada di sana. Jadi harusnya iya. Tetapi memang sampai sejauh ini kita belum mendengarkan ya, belum mengetahui sebenarnya peraturan karbon itu nanti akan memberikan benefit sharing berapa kepada masyarakat. Walaupun saat ini Indonesia sudah mulai pada nilai ekonomi karbon sudah meningkat ya pemahamannya, bahkan kita baru terbit kebijakan yang baru ya nomor 6 itu sudah sampai dalam perhutanan sosial juga, tapi di sana perlu bukti nyata lah bahwa nanti masyarakat akan mendapatkan benefit melindungi, mengkonservasi dan juga melestarikan apa yang ada di sana. Nah, itu yang saya kira bisa kita katakan pahlawan. Ya, mereka adalah pahlawan dalam arti yang lebih luas. Pahlawan untuk kehidupan mereka, untuk tanah, air, dan udara di sekitar mereka. Juga untuk anak-anak mereka, untuk generasi yang mewarisi tanah, desa, dan hutan, agar tetap berdampingan, agar bersinergi dalam harmoni. Karena bagaimanapun, manusia adalah bagian dari tanah, dari air, dari udara di sekitarnya. Kalau dulu golok ini banyak lebih berfungsi untuk menebangi hutan. Menebangi hutan kalau pada waktu itu. Tapi kalau untuk saat ini, lebih untuk merawat tanaman-tanaman yang ada, seperti untuk meranting kopi, meranting kakao, dan itu untuk gotong royong seperti itu, Mas.